Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja beserta puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah beserta inayahnya kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, memberikan kesempatan menikmati hidup ini. Shalawat beserta salam marilah bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dandi, saya dari kelompok 2 pendidikan psikologi, beranggotakan 3 orang bersama Mbak Siti Rohmadani dan Mbak Anissa Putri ya. Baik, di sini saya mendapatkan bahan yakni tentang peran guru agama dan peserta didik. Kita masuk saja ya ke pembahasan yang pertama, yakni tentang ilmu psikologi. Ya, psikologi itu apa? Ilmu psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang pola hidup gerak-gerik manusia mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Baik, ada beberapa pengertian tentang psikologi ini. Yang pertama, menurut etimologi ya. Menurut etimologi ini, psikologi berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan physe yang berarti jiwa dan logia yang berarti ilmu. Jadi secara etimologis ini psikologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Dan menurut kami sendiri, psikologi ini dari kelompok 2 adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, gerak-gerik perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan yang manusia lakukan. Lalu pengertian psikologi menurut para ahli ya. Para ahli yang pertama ini ada menurut Pak Muhyiddin Syekh. Apa kata dia? Beliau menyebutkan psikologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka ataupun tertutup pada manusia baik secara individu maupun kelompok. Nah, dalam hubungannya itu di sekitar lingkungan. Yang kedua ada menurut Knight. Apa itu? Psikologi menurut Knight adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman dan tingkah laku manusia secara sistematis. Tidak hanya manusia, hewan, normal dan abnormal pun secara individu atau sosial. Yang ketiga ada menurut Kurtkova. Psikologi itu apa? Ilmu yang mempelajari mengenai perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Jadi bukan hanya tentang manusia itu sendiri ya, melainkan juga interaksi antar sesama manusia yang lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai psikologi pendidikan. Jadi yang pertama tadi adalah pengertian psikologi, yang kedua ini tentang psikologi pendidikan. Apa psikologi pendidikan? Yang dimaksudkan psikologi pendidikan di sini adalah bisa memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran, bisa juga dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif serta kita harus memperhatikan respon kejiwaannya dan tingkah laku anak didik kita. Dalam sistem pembelajaran, cara mengajar anak didik setiap daerah itu pasti tidak sama ya, pasti berbeda-beda. Nah, kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dengan lingkungan pendidikan ya terkadang jauh berbeda.
perbaikan pada dunia pendidikan juga ada yang disebut dengan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas daya didik yang lebih baik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rohmadani ya. Baik, silahkan dilanjutkan Mbak. Ahli yang pertama ini ada menurut Pak Muhyiddin Syah. Apa kata dia? Beliau menyebutkan psikologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka ataupun tertutup pada manusia baik secara individu maupun kelompok. Nah, dalam hubungannya itu di sekitar lingkungan. Yang kedua ada menurut Knight. Apa itu? Psikologi menurut Knight adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman dan tingkah laku manusia secara sistematis. Tidak hanya manusia, hewan, normal dan abnormal pun secara individu atau sosial. Yang ketiga ada menurut Kurtkova. Psikologi itu apa? Ilmu yang mempelajari mengenai perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Jadi bukan hanya tentang manusia itu sendiri ya, melainkan juga interaksi antar sesama manusia yang lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai psikologi pendidikan. Jadi yang pertama tadi adalah pengertian psikologi, yang kedua ini tentang psikologi pendidikan. Apa psikologi pendidikan? Yang dimaksudkan psikologi pendidikan di sini adalah bisa memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran, bisa juga dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif ya, serta kita harus memperhatikan respon kejiwaannya dan tingkah laku anak didik kita. Dalam sistem pembelajaran, cara mengajar anak didik setiap daerah itu pasti tidak sama ya, pasti berbeda-beda. Nah, kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dengan lingkungan pendidikan ya terkadang jauh berbeda. Perbaikan pada dunia pendidikan juga ada yang disebut dengan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas daya didik yang lebih baik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rohmadani ya. Baik, silahkan dilanjutkan Mbak. Peran guru agama dalam pendidikan. Peran guru dalam pendidikan agama Islam mempengaruhi proses belajar mengajar, menentukan hasil akhir dari peserta didik. Guru pendidikan agama Islam tidak hanya dituntut dalam mengajar, tapi juga harus mampu membina norma dan moral atau budi pekerti peserta didiknya. Guru pendidikan agama Islam sebagai pendidik merupakan seorang yang memberikan pelajaran dan menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didiknya agar bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah keislaman. Budi pekerti peserta didik menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dalam posisinya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun bangsa. Penguatan akhlak dan moral dinilai strategis untuk mengatasi problem moral di tengah kompleksitas kehidupan bermasyarakat. Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa peran pendidik itu sangat penting. Nah, dalam pengembangan akhlak dan moral. Nah, tapi bukan hanya pendidik saja ya. Yang kita bahas ini adalah pendidikan agama Islam. Jadi, dalam pendidikan agama Islam ini yang ditekankan itu adalah moral atau akhlaknya. Jangan sampai murid berprestasi di bidang umum, dia berprestasi, nilainya bagus, rapornya bagus, tapi ternyata akhlaknya dia tidak menghormati sesamanya, tidak menghormati adiknya atau orang yang lebih muda di bawahnya, atau tidak menghormati orang di atasnya. Itu menjadi masalah besar yang kita hadapi saat ini. Nah, itu adalah peran tugas sebagai guru agama untuk mengajarkan mereka bagaimana sih akhlak yang baik itu. Nah, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali.
Tugas guru pendidikan agama Islam yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain akhlak yang baik, sebagai seorang pendidik, guru agama Islam, kita juga harus mengajarkan anak untuk bertakwa kepada Allah. Poinnya ini, ketika anak mencintai Allah, mencintai Rasulullah, akhlaknya baik, dia mulia, akhlaknya juga mulia, bagus. Nah, di sisi lain kita juga harus mengajarkan kenapa sih harus berbuat baik, kenapa sih kita harus berbaik, selalu berkata baik, kenapa sih kita harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, landasannya adalah untuk mencapai ridho Allah. Karena apa? Misalnya untuk anak-anak disampaikan bahwa pendidikan akhlak yang baik itu, anak yang memiliki akhlak baik akan sangat dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya nanti. Atau misal konsep sederhananya, ketika kamu baik maka kamu akan mendapat balasan surga, seperti itu. Ketika kamu melakukan perbuatan yang jahat, tidak baik, tidak menghormati, suka mencaci teman, tidak menyayangi sesama teman, maka kamu akan masuk ke dalam neraka, seperti konsep sederhananya seperti itu. Namun dalam didikan agama Islam pun banyak tugas-tugas yang harus diemban. Nah, itu pun makanya banyak cabang-cabang ilmu seperti akhlak, seperti ilmu hadis, seperti ulumul Quran, ulumul hadis dan lain-lain sebagainya. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Maka kamu akan mendapat balasan surga, seperti itu. Ketika kamu melakukan perbuatan yang jahat, tidak baik, tidak menghormati, suka mencaci teman, tidak menyayangi sesama teman, maka kamu akan masuk ke dalam neraka, seperti konsep sederhananya seperti itu. Namun dalam didikan agama Islam pun banyak tugas-tugas yang harus diemban. Nah, itu pun makanya banyak cabang-cabang ilmu seperti akhlak, seperti ilmu hadis, seperti ulumul Quran, ulumul hadis dan lain-lain sebagainya. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Peserta didik. Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan suatu komponen yang tidak dapat ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik, pembelajaran pun tidak akan berjalan. Peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, menggapai tujuan, dan meraihnya secara optimal. Implikasi dari konsep perkembangan individu terhadap pendidikan. Perkembangan individu itu bertahap, yang mana setiap tahap perkembangannya memiliki sifatnya sendiri. Dalam hal ini, maka pendidikan berupaya membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Tahap perkembangan peserta didik baru diselesaikan dengan sebaik-baiknya, karena keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh pemahamannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.